Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Hairul Warisin dari SMP Negeri 3 Banyuwangi. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman tentang merdeka belajar. Topik kali ini adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul dalam pelatihan mandiri Merdeka Belajar ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul 1 ini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri untuk menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita akan mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apakah saya. Kita mulai dari mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, manusia merdeka itu hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, sebelum kita mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya. Hendaknya kita terus belajar mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Berikutnya, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, sedangkan pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi murid-murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru sebagai penuntun sekaligus motivator pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kita mengenal trilogi pendidikan yang telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, atau yang biasa dikenal dengan sistem Among, yang isinya ing angsor ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Oleh karena itu, guru yang maju memiliki nilai-nilai yang kuat seperti reflektif, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan berpihak pada murid, sehingga bisa menempatkan dirinya sebagai penuntun dalam pembelajaran sesuai dengan sistem Among yang telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. Di bagian ini ada 3 bagian, yaitu mendidik menyeluruh, mendidik selama 1 abad, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang kompleks yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid sehingga terjadi proses belajar. Lalu yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul 3 ini, kita akan mempelajari kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama, kodrat murid. Kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi pada murid ada hubungannya dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini adalah kodrat alam dan kodrat zat. Kodrat alam merupakan
kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga untuk bisa mendampingi murid dengan utuh, maka kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Sedangkan asas trikon terdiri dari 3 hal, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan yang harus dilakukan berkesinambungan. Konvergen intinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan konsentris, pengembangan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Yang kedua, kita akan mempelajari teori konvergensi. Teori konvergensi ini adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Artinya, kita boleh mengadopsi model pendidikan dari luar, akan tetapi harus tetap disesuaikan dengan karakteristik budaya kita. Lalu di modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan di modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya jika guru dapat memahami perannya sebagai penuntun dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru yang reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid akan menjadi penggerak dalam transformasi pendidikan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah menyimak paparan materi tentang Merdeka Belajar di video ini, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu semua, yakni dengan mengisi link Google Form berikut, atau Bapak Ibu bisa melihat link formulir di kolom deskripsi video ini. Demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.